Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semuanya. Sebelumnya saya mohon maaf jika video yang saya tampilkan mungkin adalah rekaman begitu karena ada beberapa kendala teknis. Namun dalam kesempatan kali ini tidak mengurangi dari kualitas yang akan saya sampaikan. Saya bermaksud untuk memaparkan berkaitan dengan analisis konflik dalam pengesahan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual atau PKS ya, Undang-Undang RUU PKS berdasarkan perspektif teori konflik dari Karl Marx. Selanjutnya dapat kita ketahui bahwa ada berbagai macam permasalahan-permasalahan sosial tentunya yang berkaitan erat dengan hukum, undang-undang, dan keputusan pengadilan. Melihat dari hal tersebut, kita juga perlu untuk mengetahui dari dasar negara bahwa sebagai landasan negara dalam melindungi seluruh warga negara Indonesia dengan berdasarkan asas keadilan. Ini jika kita melihat perspektif hukum dari kacamata dasar negara, di mana di situ juga ada nilai-nilai Pancasila yang tentunya ingin kita angkat begitu ya, di mana salah satu sila peran Pancasila dalam pembahasan ini merujuk pada sila kelima dalam menjunjung tinggi nilai keadilan hukum, yakni berkaitan dengan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oleh karenanya, setiap proses penegakan hukum dalam penyelesaian sebuah perkara pidana harus berdasarkan asas keadilan. Salah satunya berkaitan ini dengan kasus kekerasan seksual yang membuat korban tidak berani mengungkapkan tindak pidana tersebut karena adanya kemungkinan terjadinya victim blaming dan secondary victimization. Hal tersebut ditegaskan oleh von Sikorsky dan Saumer begitu dalam artikelnya bahwa sebagian besar korban kekerasan seksual khususnya perempuan yang menjadi korban jarang melaporkan tindak pidana tersebut kepada pihak berwenang atau secara terbuka mempublikasikan tindakan asusila pelaku ke dalam media sosial. Apabila mereka mempublikasikan atau membuka suara terkait kasus kekerasan seksual, seringkali korban akan disalahkan. Misalnya korban tidak memberikan perlawanan terhadap sikap pelaku. Terjadinya victim blaming tentu akan menyebabkan konsekuensi terhadap korban, baik secara psikologis maupun fisiologis yang sangat besar bagi korban kekerasan seksual. Berdasarkan hal tersebut, maka diperlukan landasan dalam menangani perkara tindak asusila atau kekerasan seksual yang menimpa seorang individu. Salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh pihak berwenang adalah dengan merumuskan peraturan untuk menangani dan menanggulangi tindak tersebut, seperti Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual yang diusulkan oleh Komnas Perempuan pada tahun 2012. Dalam Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual, korban yang berhadapan dengan sistem hukum akan dilindungi oleh hukum begitu ya, oleh negara, khususnya ketika korban mengalami kesulitan dalam mencari pembuktian. Hal ini dikarenakan landasan RUU PKS atau Rancangan Undang-Undang Kekerasan Seksual ini evidence based atau berbasis bukti. Nah, apabila membaca cepat begitu, nanti teman-teman mungkin bisa membaca RUU PKS, dapat disimpulkan bahwa keberadaannya itu sangat menguntungkan sebenarnya bagi korban kekerasan seksual. Terlebih lagi kita melihat di tahun 2019 saja sebanyak 431.471 kasus kekerasan terhadap perempuan. Kita melihat di tahun 2020 kekerasan terhadap perempuan itu sebanyak 31% dari tahun sebelumnya. Nah, dari data-data atau gambaran singkat yang ada ini, kemudian muncullah itu yang disebut dengan RUU PKS. Namun yang menjadi menarik dari RUU PKS ini bahwa itu tidak kunjung disahkan. Bahkan pada tahun 2020 malah sempat dikeluarkan dari Prolegnas atau Program Legislasi Nasional. Dan dapat diketahui sebenarnya ada beberapa alasan mengapa RUU PKS ini ditangguhkan. Salah satunya adalah dituding melegalkan zina. Bahkan RUU PKS yang sudah terlihat jelas tingkat kedaruratannya malah digeser dengan pembahasan Omnibus Law atau RUU Cipta Kerja. Nah, dari hal ini bisa kita ketahui bahwa RUU PKS telah mengalami dinamika politik yang cukup pelik.
sehingga muncul konflik dalam proses pembuatan sistem hukum tersebut. Ya bagaimana tidak, RUU yang sudah diusulkan dari 2012 bahkan kenyataannya perlu melibatkan sebagian besar aktor dan banyak kepentingan. Nah, ini juga bisa kita lihat dari Karl Marx. Melihat konflik yang terjadi dalam hal ini juga dilandasi oleh beberapa hal. Ini yang pertama, terjadinya distribusi yang tidak merata pada setiap sumber daya. Yang kedua, terdapat konflik potensial yang pada akhirnya menjadi nyata pada kelompok yang tidak bisa dimobilisasi. Kemudian yang ketiga, konflik yang ditimbulkan memiliki potensi sebagai dasar terjadinya konflik yang akan terjadi di kemudian hari. Dan yang keempat, konflik berkurangnya sumber daya untuk mobilisasi yang baik ya. Fenomena ini tentu memerlukan perhatian khusus seperti melihat apakah sebenarnya terdapat kepentingan lain yang membuat pengesahan RUU PKS menjadi terhambat. Nah, kita melihat dari rumusan masalah. Dari rumusan masalah ini kita ketahui ya bahwa ini kita melihat adanya perspektif dari rancangan undang-undang PKS yang sudah diusulkan di tahun 2012 tadi, ada penangguhan. Nah, peristiwa penangguhan tersebut selaras sebenarnya dengan penjelasan dari Karl Marx mengenai superstruktur di mana dan superstruktur dan infrastruktur, di mana konteks superstruktur lembaga politik juga memiliki peran dalam berjalannya tatanan kehidupan masyarakat, termasuk pengesahan sistem hukum di dalamnya. Mengapa demikian? Pasalnya kasus mengenai kekerasan seksual semakin hari semakin mengkhawatirkan karena jumlahnya yang semakin naik, tapi malah RUU PKS malah dikeluarkan dari prolegnas. Sehingga dapat dinilai bahwa tujuan dari sistem hukum sendiri dalam hal ini tidak bisa berjalan sebagaimana mestinya. Lalu muncul pertanyaan, apakah berdasarkan penjelasan itu ya, apakah yang menyebabkan terhambatnya pengesahan rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual atau RUU PKS? Jika kita mengamati pada isi dari analisis yang kami coba angkat, pada dasarnya kekerasan seksual dapat terjadi pada siapapun, dimanapun, dan kapanpun. Oleh karenanya diperlukan suatu legalitas untuk mengaturnya. Seperti halnya terkait fenomena kekerasan seksual di Indonesia yang divisualisasikan seperti gunung es yang sulit dipecahkan, terutama kasus yang menyerang perempuan dan anak begitu ya. Kemudian dari data yang ada, kasus kekerasan seksual terhadap perempuan masuk ke dalam kategori darurat. Terlebih lagi sebagian besar korban kasus kekerasan seksual enggan untuk melaporkan. Ya, itu karena berdasarkan adanya victim blaming atau secondary victimization. Bukan hanya itu, seorang individu yang mengalami kekerasan seksual akan menanggung beban selama ia menjalani kehidupannya begitu. Oleh karenanya kondisi tersebut sudah seharusnya menjadi perhatian bagi para petinggi. Nah, makanya muncul tadi yang disebut dengan RUU PKS, rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual, karena dinilai dapat menjadi landasan penyempurnaan hukum begitu, dan sesuai dengan hukum yang sebelumnya yang ada, yaitu pasal 285 sampai 288 KUHP. Namun malah RUU PKS ini tidak kunjung disahkan, malahan dikeluarkan dari prolegnas begitu. Itu muncul pro dan kontra akhirnya dari dinamika ini, di mana diperdebatkan pula oleh fraksi partai politik beberapa hal yang menimbulkan pro kontra itu, seperti misalnya judul yang dianggap problematis karena memilih kata kekerasan seksual sehingga dinilai mempengaruhi substansi dari RUU PKS tersebut. Kemudian yang kedua, dituding melegalkan tindakan zina atau seks bebas, aborsi atau pro LGBT, dan tindakan catcalling seperti siulan, kedipan mata, dan seterusnya. Ada pula pasal yang menjadi perdebatan dan dituding memiliki potensi terjadinya normalisasi atau pelegalan LGBT, dan seterusnya. Nah, dalam publikasi yang ada begitu ya, diketahui pihak yang kontra terhadap pengesahan RUU PKS adalah beberapa akademisi, kemudian partai politik, dan lain sebagainya. Gerakan atau gejolak pro kontra semakin memanas pada saat pemangku kebijakan malah mengedepankan pengesahan RUU Cipta Kerja atau Omnibus Law, serta munculnya RUU Ketahanan Keluarga yang membuat
keberadaan RUU PKS semakin kabur. Apabila merujuk pada Karl Marx mengenai konflik dalam kelas serta dialektika kapitalisme, pada akhirnya kapitalisme ini akan menghasilkan ruangannya untuk menciptakan suatu kondisi khusus, sehingga kesadaran akan kelas serta ekonomi yang gagal akan muncul, yang pada akhirnya menciptakan ketimpangan kelas atas kepentingan dan antagonisme. Merujuk pada penjelasan Karl Marx, peristiwa tersebut dinilai dapat terjadi karena hukum sendiri dibedakan menjadi dua unsur, yakni infrastruktur dan superstruktur. Kami sudah jelaskan sebelumnya. Dalam fenomena ini secara khusus dapat dijelaskan secara lebih rinci dalam sudut pandang superstruktur, yang mana setiap pihak memiliki kepentingan tersendiri baik di dalam lembaga politik dan lembaga hukum, yang juga melihat adanya gagasan serta pengetahuan individu. Nah, Marx juga menjelaskan bahwa pertentangan yang terjadi dalam proses pengesahan ini dilandasi oleh tidak semua gagasan dapat bersifat derivatif atau dikategorikan sebagai sesuatu yang bernilai atau memiliki derajat sama. Adanya kepentingan kelas ini dari yang penguasa sehingga mendominasi dalam persoalan ini. Maka RUU PKS yang sebenarnya memiliki peran penting dalam melindungi korban kekerasan seksual malah tidak dapat diatasi begitu. Kemudian pro dan kontra terhadap pengesahan RUU PKS ini dapat ditandai oleh sebagian besar individu ya, yang cenderung mementingkan diri mementingkan diri sendiri dengan di atas segalanya. Meskipun data secara gamblang ya memperlihatkan adanya urgensi dari RUU PKS, tapi masih dianggap sebelah mata. Oleh karenanya RUU PKS perlu disahkan secepatnya, karena sampai detik ini pun masih belum. Nah, kita melihat dari kesimpulan yang ada. Dari kesimpulan dapat kita ketahui hukum dikenal juga sistem yang diperoleh dari berbagai aturan dan keputusan yang disahkan untuk mengatur tindakan, perilaku, hingga sanksi yang akan dijatuhkan oleh pihak yang berwenang bagi tersangka dan atau terdakwa. Negara Indonesia sebagai negara hukum dalam melakukan aktivitasnya akan dilandasi berdasarkan hukum tersebut yang adil. Nah, ini juga seharusnya terjadi dalam kasus untuk melindungi korban kekerasan seksual yang bahkan akan rawan dengan victim blaming serta secondary victimization yang tentunya berdampak pada psikis maupun fisiologis. Selain itu, muncullah sebuah dasar legal formal yang harapannya bisa menjadi pelindung dan juga merupakan penyempurnaan legalitas dari kasus kekerasan seksual, yaitu pasal 285-288 KUHP. Tapi kita bisa melihat adanya pro dan kontra ya, dan pro dan kontra ini juga berkaitan dengan gejolak-gejolak dinamika politik. Dan adanya itu sehingga pro kontra ini menyebabkan pengesahan terhadap RUU PKS itu jadi tertunda bahkan tertutup dengan pengesahan undang-undang yang lainnya. Nah, pada akhirnya mengakibatkan dinamika politik yang cukup pelik. Belum lagi ketika dilihat berdasarkan sudut pandang dari Karl Marx, kita melihat dari superstruktur yang mana semakin memperlihatkan bahwa para pemangku kepentingan cenderung mementingkan kepentingan lembaga politik yang dilandasi perbedaan gagasan dan pengetahuan. Mungkin demikian yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi kami memohon maaf karena banyak kekurangan terutama dari segi visual presentasi, namun semoga dari substansi tidak mengurangi, dan kami sangat menjunjung tinggi terutama konteks akademis dan mata kuliah ini. Jika ada pertanyaan kami terbuka, dan terima kasih. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.